Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umayyah dengan NIM 0545888773 dari program Ilmu Administrasi Bisnis. Dalam video ini saya akan menjawab dua soal, yaitu mengenai macam-macam term dan logical fallacy atau sesat pikir. Pertama, mari kita bahas tentang macam-macam term dalam logika. Term adalah kata atau frasa yang digunakan untuk menunjuk objek atau konsep dalam logika. Berikut adalah beberapa jenis term beserta contohnya. Yang pertama, ada term umum atau general term. Term ini digunakan untuk menunjukkan kelompok atau kelas benda secara umum. Contohnya manusia dan hewan. Kata manusia merujuk pada seluruh manusia tanpa pengecualian. Yang kedua, ada term khusus atau spesifik term. Term ini menunjuk pada anggota tertentu dalam suatu kelompok, contohnya dokter dan kucing. Kata dokter menunjuk pada profesi atau individu dengan pekerjaan tertentu, sedangkan kucing merujuk pada jenis hewan yang spesifik. Lalu nomor 3, ada term abstrak. Term ini merujuk pada konsep atau ide yang tidak berwujud seperti keadilan dan kebahagiaan. Kata keadilan menggambarkan suatu konsep atau prinsip moral yang tidak dapat dilihat atau disentuh secara fisik. Kedua, mari kita bahas tentang logical fallacy atau kesalahan dalam berpikir. Logical fallacy adalah kesalahan dalam penalaran yang dapat menyebabkan suatu argumen menjadi tidak valid atau menyesatkan. Berikut adalah 3 contoh bentuk logical fallacy yang sering ditemui. Pertama, ada ad hominem. Ini terjadi ketika seseorang menyerang karakter atau pribadi lawan bicara, bukan argumennya. Contoh, kamu tidak perlu didengar pendapatnya karena dia tidak berpengalaman. Ini adalah contoh serangan terhadap pribadi, bukan argumen yang disampaikan. Lalu yang kedua, ada straw man. Ini terjadi ketika seseorang mengubah atau menyimpulkan argumen lawan secara salah sehingga menjadi lebih mudah diserang. Contoh, kamu bilang infrastruktur berlebihan merusak alam, berarti kamu tidak mendukung pembangunan negara. Ini merubah argumen asli menjadi lebih ekstrim dan mudah diserang. Lalu yang terakhir, ada false cause atau post hoc. Ini terjadi ketika kita menganggap bahwa satu kejadian menyebabkan kejadian lain hanya karena keduanya terjadi secara berurutan. Contoh, setiap kali saya pakai baju biru, tim saya menang, jadi baju biru membawa keberuntungan. Ini adalah contoh false cause karena hubungan antara baju biru dan kemenangan tim tidak memiliki bukti yang jelas. Yang terakhir, ada cara menghindari logical fallacy. Yang pertama, digunakan argumen yang didukung fakta dan bukti yang jelas. Yang kedua, ada fokus pada isi argumen, bukan menyerang pribadi. Ketiga, hindari membuat kesimpulan terburu-buru tanpa data yang cukup. Keempat, ada pertimbangan berbagai kemungkinan, jangan terpaku pada pilihan hitam putih. Lalu yang terakhir, nomor 5, ada evaluasi konsekuensi secara rasional dan realistis. Dengan cara-cara tersebut, kita dapat menjaga agar argumen tetap logis dan tidak menyesatkan. Kesimpulannya, jadi untuk menyimpulkan dalam logika terdapat berbagai macam term yang digunakan untuk merujuk pada objek atau konsep. Ada term umum, khusus, dan abstrak. Selain itu, kita juga perlu berhati-hati dengan logical fallacy seperti ad hominem, straw man, dan false cause yang bisa merusak kualitas argumen. Agar terhindar dari kesalahan berpikir ini, kita harus fokus pada argumen yang rasional, didukung bukti, dan tidak terburu-buru dalam menarik kesimpulan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.